Halo, Assalamualaikum. Swadihap. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar nulis fanfic. Tumben banget kan ngebahas fanfic. Karena beberapa minggu lalu itu ada yang request minta dibikinin tips cara nulisnya fanfic. Cara nulis fanfic maksudnya. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa subscribe. Harus banget. Sekarang. Terima kasih untuk videonya, untuk tipsnya. Ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tuh tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini tuh, kita bakal belajar nulis. Mulai dari nulis novel, cerpen, puisi, genre horor, komedi, bikin tokoh, konflik, dan lain sebagainya. Intinya tentang kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, respect, terima kasih ya. Tadi udah disinggung dikit. Di video kali ini bakal dibahas tentang fanfic. Tapi sebelumnya tahu gak sih fanfic itu apa? Fanfic itu fanfiction ya maksudnya, udah jelas. Jangan fanfic itu fanfiction. Fanfic itu adalah cerita tentang idola yang ditulis sama penggemar atau halu. Fanfic itu halu gak sih? Tulis di komentar ya, fanfic itu sebenarnya halu gak sih? Terus banyak loh ngomongin fanfic, walaupun misalnya kata orang itu nggak terkenal, kata orang itu banyak, kawan sih? Walaupun kata orang nggak terkenal, walaupun kata orang sedikit peminatnya, nyatanya fanfic itu bisa juga jadi buku. Ada banyak buku-buku fanfic. Nggak usah disebutin ya, kamu cari di Google juga pasti langsung nemu buku fanfic. Yang paling sering nih, buku fanfic dari BTS. Atau cerita fanfic dari BTS. Entah itu Suga, entah itu Jimin Jungkook, entah itu V, dan lain sebagainya. Dan kalau ngomongin anime, fanficnya juga banyak loh. Ada fanfic Naruto Hinata, ada fanfic Naruto Sakura, atau siapa deh intinya karakternya yang dibuat sama penggemarnya. Saya bukan penulis fanfic ya, udah jelas. Tapi saya pernah baca tentang Jimin Jungkook dan lain sebagainya. Nggak sering, cuma pernah dan dikasih tahu juga. Itu juga karena rekomendasi. Dan pernah diskusi juga tentang fanfic itu kayak gimana-gimana. Nah, terus gimana sih cara nulis fanfic yang bagus, yang keren, yang greget, dan lain sebagainya? Sebenarnya hampir sama, tapi bakal karena singkat nih, karena kan udah jelas ya, di video ini adalah cara gampang. Nah, yang pertama adalah pastiin dulu karakternya. Maksudnya gimana sih karakternya dipastiin? Iya, jadi misalnya nih, Suga ya, misalnya Suga BTS, dibikin fanfic sama fansnya udah jelas. Nah, Suga itu realnya kayak gimana? Suga itu pakaiannya gimana dan lain sebagainya, latar belakangnya juga gimana, sifatnya, sikapnya kayak gimana si Suga ini. Nah, kalau udah baru bisa lanjut ke adegan, lanjut ke alur dan lain sebagainya. Intinya karakternya harus relate sama yang aslinya. Kalau misalnya saya nggak paham ya di BTS itu kayak gimana wataknya dan lain sebagainya. Misalnya Suga itu dia nggak suka makan sugar. Suga itu misalnya Suga itu nggak suka makan manis, ya jangan dibikin di ceritanya kalau Suga itu suka makan manis, makan es krim apalagi. Misalnya, saya nggak tahu nih Suga kayak gimana. Sekali lagi saya bilang. Nah, kalau misalnya nulisnya Naruto sama Hinata misalnya. Nah, Naruto tuh aslinya kayak gimana, di film kayak gimana, dan lain sebagainya. Terus kalau udah karakternya dibahas, maksudnya karakternya udah jelas, udah di apa namanya? Aduh apa ya namanya? Udah di aduh bingung. Kulik. Kalau misalnya karakternya udah dikulik, kalau misalnya karakternya udah dicari, gimana sifatnya dan lain sebagainya, pikirin juga alur ceritanya. Alur ceritanya, misalnya, Jungkook itu kan BTS ya. Jadi dia sehari-hari pasti sama member BTS, bener gak? Nggak tahu. Soalnya dia sama peliharaannya dan lain sebagainya. Nah, berarti kan balik lagi nih, karakternya kayak gimana tuh tikus berisik aja. Misalnya dia sehari-harinya sama member BTS, ya udah bikin ceritanya udah pasti tentang member BTS juga. Dia kehidupannya ketemu sama siapa dan lain sebagainya. Terus gaya bahasanya juga dipikirin. Suga itu kalau ngomong kayak gimana, ada gak jargon-jargonnya dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan sampai pembaca itu mikir, ah Suga gue nggak kayak gitu, kenapa diceritain ini Suga dibikin kayak gitu sih. Nah, jadi pembaca itu bakal mental gitu loh. Maksudnya pas lagi suka sama Suga, terus baca ternyata nggak sesuai ekspektasi. Pasti kalau ngomongin fanfic pasti banyak yang nggak sesuai ekspektasi.
Makanya, kalau kamu misalnya pengen dibikin yang gimana gitu, yang greget, yang banyak yang bacanya, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah karakternya. Jadi kamu riset, nah riset yang benar. Kenapa sih tadi kulik? Nah, misalnya kamu riset dulu nih, karakternya itu sedalam-dalamnya. Ngomongin Suga aja ya satu ya, misalnya Suga suka apa, tinggal di mana, karakternya gimana, kalau ngomong gimana bahasanya, dan lain sebagainya. Intinya, karakternya harus dibangun sekuat mungkin. Selanjutnya, tadi udah dibahas nih, fanfic tuh halu gak sih sebenarnya, itu siapa yang teriak ya? Oh, kalau misalnya halu, berarti kan imajinasi. Nah, penulis kita nih, penulis harus bisa berimajinasi tentang Suga tadi. Kalau Suga misalnya, kita udah jelas pasti nggak tahu Suga tuh kalau makan kayak gimana. Atau mungkin ada videonya Suga lagi makan dan lain sebagainya ya. Banyak sih pasti kalau kamu fans. Kita mikir nih, kita bayangin ya maksudnya. Suga tuh kalau tidur tuh kayak gimana ya? Bangun tidurnya Suga tuh kayak gimana ya? Kira-kira yang bikin pembaca suka, yang bikin pembaca gemes dan lain sebagainya. Jadi, imajinasi kita sebagai penulis harus dituangin dalam fanfic ini. Caranya adalah riset tadi. Jadi emang di riset itu adalah kuncinya. Jadi untuk karakternya, untuk alur ceritanya, untuk konfliknya dan lain sebagainya tetap harus riset. Terus kalau udah riset, kalau udah tahu karakternya, udah tahu alurnya gimana, tinggal di-publish. Tapi ingat, pasti banyak yang nggak sesuai sama ekspektasi kalau nulisnya fanfic. Baik lagi, kita sebagai penulis harus bisa ngambil resiko dengan karya kita. Harus bisa bertanggung jawab sama karya kita. Misal nih, kita nulisnya fanfic tentang artis. Fansnya banyak. Fans yang pro dan fans yang kontra juga banyak. Kalau kita nulisnya kurang sedikit, nggak sesuai yang real, itu pasti banyak banget yang bakal ngehujat. Tapi baik lagi, kalau misalnya kita bikinnya beda banget, tapi versi hero, versi pahlawan, versi sempurna, kira-kira fans bakal suka atau enggak? Pasti suka. Misalnya, Suga itu nggak suka sugar, misalnya nggak suka makanan manis. Tapi dibuat di alur cerita fanficnya Suga itu bisa makan manis, misalnya. Bukan bisa, maksudnya suka makan manis. Tapi versi sempurnanya ya, misalnya diajak Jin, diajak Jimin, dan lain sebagainya, sampai akhirnya Suga makan manis. Terus ternyata Suga happy setelah pas makan manis dan sebagainya. Kira-kira fans Suga yang lainnya, selain penulis itu ya, bakal suka juga apa enggak kalau dibikin ceritanya sweet, cute, gitu-gitu? Pasti iya. Nah, berarti gimana caranya ngajak pembaca itu terima, maksudnya pembaca itu bisa nerima sama karya yang kita bikin. Itu. Jadi tetap harus riset. Sebenarnya ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di bawah, komentar. Jangan lupa tadi komen, halu apa enggak sih fanfic tuh? Terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bye-bye.